teman-teman, kali ini kita akan belajar merubah teks menjadi gambar di Canva. Jadi kita akan mencoba fitur baru Canva, yaitu Lab Imajinasi yang ada di Canva. Oke, langsung aja ya. Kita buka Google Chrome lalu masuk ke dalam Canva. Ketik aja canva.com, nanti akan diarahkan masuk ke dalam lembar kerja Canva. Nah, di sini saya menggunakan Canva biasa. Untuk teman-teman yang menggunakan Canva Pro atau pendidikan, silahkan bisa juga. Nah, langsung aja ya kita masuk ke dalam ke fitur baru Canva, Lab Imajinasi di bagian sini, di bagian kiri sini teman-teman. Nih, Lab Imajinasi. Klik saja satu kali, nanti kita diarahkan masuk ke dalam fiturnya. Untuk pengguna Canva gratis, Canva biasa, teman-teman diberi poin sebanyak 20 ya. Sebanyak 20. Di sini saya sudah menggunakan 3, jadi tinggal 17 tingkatan. Setiap kali teman-teman membuat teks menjadi gambar, nanti teman-teman akan berkurang poinnya di sini. Tapi untuk pengguna Canva Pro dan pendidikan, di sini ada sekitar 500 poin dan itu update setiap bulan. Oke? Nah, kurang lebih seperti ini dalamnya. Di sini ya, seperti ini modelnya. Di sini ada beberapa referensi yang bisa digunakan. Nah, kalau teman-teman kehabisan ide, tinggal coba saja di bagian sini. Misalnya mau pakai ini atau ini. Misalnya kita contoh pakai ini ya. Gunakan, klik gunakan. Nah, nanti di sini ada muncul teksnya. Di bagian tengah gambar, 2 rusa. Kita ganti di sini misalnya 2 kucing ya. 2 kucing atau singa. 2 singa. 2 singa. 2 singa besar saling beradu. Energi mereka terasa meski keinginan momen karya seni vektor dengan garis. Ini kita ubah-ubah saja ya teman-teman. Tajam dan estetika modern yang elegan antara belakang terang, garis tebal menciptakan dampak visual yang mencolok. Gambar ini memancarkan kekuatan kesatuan, gambar resolusi tinggi dan memancarkan presisi kejauhan simbol. Nah, semakin jelas perintahnya, maka gambar yang dihasilkan semakin mendekati apa yang kita inginkan. Misalnya seperti ini, saya tadi ambil contoh dari sini ya, menggunakan sumber yang ini, maka nanti coba kita lihat hasilnya, kita buat. Saya tadi cuma mengganti 2 singa ya, di sini sebelumnya rusa. Yang selebihnya tinggal diperbaiki saja kalau misalnya ada yang mau ditambahkan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Nih, keren kan? Ini bisa kita klik, nanti di sini kita bisa unduh atau gunakan langsung masuk ke dalam kanvas atau lembar kerja Canva. Misalnya saya gunakan ya. Kita pilih dulu yang mana, misalnya ini. Oh, ini saja ya. Misalnya ini. Kita klik satu kali lalu klik gunakan. Nanti kita akan diarahkan masuk ke dalam lembar kerja Canva seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini modelnya ya. Nah, ini modelnya. Ini sebenarnya bisa diedit lagi menggunakan ini, penghapus latar belakang. Tapi karena saya menggunakan Canva biasa, jadi tidak bisa menggunakan ini. Oke, kita balik lagi tadi ke Lab Imajinasi. Kita balik ya ke sini. Ini kita close. Lalu pilih Lab Imajinasi tadi. Hasil gambar atau teks yang kita buat berubah menjadi gambar, nanti tersimpan di bawah sini teman-teman. Nih. Oke, tersimpan di bawah sini. Kalau misalnya mau buat sendiri juga, mengarang sendiri misalnya, seorang anak sekolah berdiri depan gerbang sekolah memakai seragam. Di sini misalnya di sini kita pakai putih bajunya dan biru
celananya yang panjang. Nah ini ya. Terus untuk bajunya lengan panjang dan untuk celananya lengan pendek. Seorang anak sekolah ini di sini ya, pria dan wanita berdiri di depan gerbang sekolah memakai seragam putih bajunya dan biru celananya. Untuk bajunya lengan panjang, dan untuk celananya lengan pendek. Terus latar belakang gerbang sekolahnya ada tulisan selamat datang. Ini kita coba saja ya, apakah dia bisa. Terus buat gambarnya menjadi realistis dan bergaya kartun. Coba kita buat ya, misalnya contoh ini. Kita buat, nanti kita tinggal lihat hasilnya seperti apa. Nah, saya sudah menggunakan 5 tingkatan atau 5 poin, jadi sisanya tinggal 15. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nih, sayangnya perintahnya tidak kurang tepat ya. Di sini kita menginginkan lengan panjang dan celana panjang. Tapi, oh saya kayaknya salah ya. Oh iya, perintahnya celana pendek. Kita ganti ya. Ganti celana panjang dan celananya, untuk celananya pendek. Untuk celana panjang juga. Di sini kita ganti panjang. Nah, di sini. Kalau teman-teman mau lebih spesifik lagi, sebutkan warna kulitnya, wajahnya seperti apa, dan lain sebagainya. Intinya, semakin detail, maka semakin mendekati ya. Oke, kita klik ulang, buat ulang. Di sini. Nah, seperti ini hasilnya. Kan? Di sini kan kita meminta tadi ucapan selamat datang ya. Tapi kita diberikan pakai bahasa Inggris. Welcome. Tinggal pilih saja yang mana yang mau digunakan. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menggunakan ini. Hasil teks saya sendiri yang saya buat. Ini ya. Perintahnya seperti ini. Ini perintah yang saya buat. Membuat gambar dalam ilustrasi ya. Kita ganti di sini. Ilustrasi 3D, seorang laki-laki berusia 14 tahun duduk di kursi berpakaian merah putih dan hitam dengan tulisan Smart People. Di belakangnya berwarna merah dan ada 2 naga yang sedang duduk di samping kiri kanannya. Coba kita buat. Nah, tinggal 13 poin ya saya menggunakan. Dan kita lihat hasilnya. Ini ya prosesnya kurang lebih semenit ya, tergantung kecepatan internet. Dan hasilnya seperti ini. Naganya, karena naganya kurang kurang spesifik ya, makanya kita diberikan seperti ini. Nah, naganya lucu-lucu. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Keren kan? Untuk fitur imajinasi yang ada di Canva ini, sepertinya ini update dari fitur-fitur sebelumnya ya. Karena kan di sebelumnya juga ada fitur mengubah teks menjadi gambar. Kalau tidak salah di Magic Media ya. Nah, Canva menyediakan khusus untuk seperti ini. Versi update-nya ini juga lebih mendekati apa yang kita perintahkan.
mendekati apa yang kita perintahkan. Kalau sebelumnya, kalau kita menggunakan Magic Media atau yang versi lama ya, itu kadang-kadang lewat atau tidak sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Kadang-kadang kalau kita minta misalnya seperti ini tadi, kita diberikan versi lainnya. Nah, seperti ini ya. Dan semua yang pernah kita buat akan muncul di bawah sini teman-teman. Ini juga bisa dihapus, tinggal klik bagian sini. Untuk memasukkan ke dalam lembar kerja tinggal kita klik misalnya yang ini. Tadi ya, kita pakai ini. Gunakan dalam ini. Nanti kita akan dimasukkan ke dalam lembar kerja Canva seperti ini. Ini sebenarnya bisa kita ini ya, ambil seperti ini. Oke, perkecil juga bisa. Tinggal atur saja teman-teman mau buat seperti apa. Apa gunanya menggunakan fitur ini, Lab Imajinasi? Teman-teman bisa membuat berbagai macam karakter gambar untuk kebutuhan pembelajaran misalnya, atau kebutuhan konten, atau kebutuhan desainnya. Biasanya teman-teman daripada mencari kalau kita klik di bagian lembar kerja Canva kan biasanya kita mau cari elemen-elemen yang sesuai yang kita mau tapi ternyata tidak ada. Nah, ini yang kita bisa gunakan fitur imajinasi atau lab imajinasi yang ada di Canva ini. Kita bisa meminta membuat teks dan menjadikan gambar sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya seperti ini ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.